Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tas 2, di mana awalnya kita itu diminta untuk membuat VC yang di dalam direktorinya itu, file-filenya itu hanya read only atau tidak bisa di selain read. Jadi di sini kita buat fungsi yang diimplementasikan, yang sudah diminta soal itu ada get attribute, itu akan. Nah, kemudian ada readdir yang akan menyimpan informasi-informasi file-file. Kemudian ada open, read, fungsi-fungsi yang diminta di soal. Nah, di sini ada namanya fungsi lawak block yang akan nge-return error read only file system. Jadi, kalau di dalam fungsi setelahnya, dia inisialisasi yang hanya yang bisa digunakan. Sedangkan kalau operasi write, truncate, create, unlink, make dir itu bakal ke lawak block atau dia akan nge-return error read only file system. Nah, di mainnya seperti ini, dia akan minta 3 argumen untuk nge-mount. Kemudian terakhir kita bakal eh, jalanin fungsi apa kodenya dengan di return. Kita akan coba run, lihat apakah berhasil. Kita bakal coba read dulu. Kita coba nge-read file di mount point yang sudah saya buat sebelumnya. Kita coba lihat semua file dulu, bisa dilihat. Kita coba read isi filenya, text.txt, bisa. Nah, sedangkan kalau kita coba untuk nge-write, contohnya kita coba operasi remove, yang akan terjadi tidak bisa. Dia akan keluar read only file system. Selanjutnya ada poin A. Di poin A itu kita diminta untuk menghilangkan ekstensi file-file. Tapi tetap kalau mau diakses itu harus dengan path lengkapnya, yaitu dengan ekstensinya. Jadi ada beberapa yang harus kita sesuaikan dari kode sebelumnya. Nah, jadi kita di sini buat fungsi remove extension, di mana dia akan nge ngerekam nama filenya. Kemudian kalau misalnya, nah ini dia akan ngedetect apakah dia itu titik. Kalau misal titik maka jadi nol. Berarti yang setelah titik bakal hilang. Nah, untuk implementasinya di readdir sini kita ngerekam namanya. Kemudian kalau misalnya nol, kemudian kita panggil fungsi remove extension. Nah, setelah itu namanya tadi yang udah dihapus ekstensinya bakal di filler, bakal ke filler, bakal gunakan fungsi filler yang dimana dia akan eh, membuat terlihatnya itu nggak ada ekstensi ya di mount point-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada ekstensi ya udah. Jadi kan sebelumnya ada. Namun karena dia hanya di filler, dia berarti eh sebenarnya dia kalau mau diakses masih tetap harus menggunakan ekstensinya. Kita coba akses, coba baca.
Coba salah satu file. Nah, kalau nggak ada ekstensinya nggak bisa. Sedangkan kalau kita pakai ekstensinya baru bisa. Nah, dia hanya menggunakan fungsi filler tadi. Kita lanjut ke poin B, di mana kita diminta untuk membuat agar file yang dasar namanya itu secret itu hanya bisa diakses di rentang waktu tertentu. Jadi ada yang kita sesuaikan di sini, ada buat fungsi is access time allowed, di mana dia bakal ngerekam waktu sekarang, dia akan ngecek jamnya saja. Jadi diputus-putus, kemudian yang diambil hanya hournya dengan struct ini, kemudian dicek apakah dia lebih dari sama dengan 8 atau kurang dari 18 sesuai yang diminta oleh soal. Nah, selain itu ada apakah dia is secret file. Itu ngecek apakah dia itu nama dasarnya secret. Jadi dia bakal ngerekam namanya, nama filenya, apakah dia secret. Nah, di implementasi itu di fungsi readdir, yang dimana dia itu ngecek apakah dia itu secret file atau jam yang ditentukan. Kalau iya, maka continue atau dia itu nggak bakal ditampilin. Jadi yang memenuhi kondisi tadi bakal continue atau dia tidak ditampilkan. Nah, ini tadi untuk ngecek apakah dia secret, nama ini ya, nama filenya. Nah, kalau iya, maka dia akan di continue atau tidak terbaca gitu ya. Nah, ini juga dipakai buat fungsi open, mana dia bakal ngecek juga. Kalau iya, berarti dia nggak bisa diakses. Kita coba run. Nah, kita coba cek dulu apakah filenya ada yang secret tadi. Oh, ada. Karena kebetulan saya ngaksesnya di jam jam 4 sore atau jam 16. Oke, lanjut ke selanjutnya. Itu poin C, di mana kita harus ngefilter filter kata ini tentukan itu menjadi kata lawak. Kemudian jika ada file yang isinya biner, maka di encode dengan base 64. Mungkin ada beberapa yang harus kita sesuaikan dari kode sebelumnya. Di sini saya buat fungsi filter words. Di mana sebelumnya saya membuat eh, file yang bernama lawak.conf. Jadi dia itu bakal nge-open file itu. Em- Di si filenya itu ada kata-kata yang bakal kalau ketemu itu bakal filter gitu. Nah, di sini dia bakal nyimpen kata itu, kemudian di looping apakah di file yang akan kita tuju nanti ada kata tersebut. Nah, ini filter text untuk implementasinya.
Jadi dipisah-pisah per spasi gitu. Nah, terus dicek kalau termasuk, maka di offsetnya itu nanti atau di file atau di mount pointnya nanti akan diganti dengan lawak. Nanti di offsetnya bakal diisi lawak. Nah, selain itu yang tidak termasuk ininya, tidak termasuk kata-kata yang difilter itu juga ditambahkan ke offset sehingga nanti kalau dibaca yang tetap ada yang kata yang tidak difilter, hanya saja yang difilter tuh bakal diganti jadi lawak gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi is binary. Jadi dia bakal ngecek apakah file itu binary dengan cara dia ngecek apakah itu termasuk kode ASCII gitu. Kalau dia termasuk kode ASCII, maka dia akan nge-return 0. Kalau misalnya tidak atau binary, maaf, kalau kode ASCII akan nge-return 1. Kalau tidak, berarti dia nge-return 0 gitu. Nah, di sini ada fungsi untuk nge-encode-nya. Nah, untuk implementasi langsungnya itu ada di fungsi read. Nah, di fungsi read kita bakal ngecek apakah dia itu binary dengan cara pakai fungsi tadi. Kalau iya langsung dijalankan fungsinya. Sedangkan kalau filter juga gitu. Kita coba saja. Jadi di mount point yang sudah saya buat sebelumnya ada file binary yang isinya itu kode-kode binary. Kita coba baca isinya. Yang keluar adalah sudah di encode. Jadi kode ASCII yang bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita coba cek jadi source-nya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, sekarang kita coba eh cek apa yang di txt itu ada aku suka si shop. Sedangkan kalau udah di mount point-nya kita coba ya saya tampilkan dulu apa isinya. Apa isi conf, lawak conf ini adalah si shop. Jadi lawak conf ini bakal diakses sehingga kata yang di dalamnya itu bakal jadi kata yang difilter di file selanjutnya. Kita coba di one point-nya. Nah, jadi aku suka lawak. Oke, lanjut ke poin D, di mana kita diminta untuk membuat daftar logging. Jadi ada beberapa yang disesuaikan. Nah, di sini ada fungsi write log, di mana dia bakal ngakses oh, file ini ya, file log. Kemudian dia bakal merekam time waktu sekarang, kemudian ada ngambil buffernya, kemudian dia bakal nge, nge mencetak apa-apa saja yang sesuai formatnya. Bahkan juga ada ID-nya dengan cara fungsi get UID tadi. Nah, untuk implementasinya itu langsung di saat oh ya.
yaitu hanya mencetak operasi yang read. Jadi kita masukkan di fungsi read. Jadi kalau misalnya dia nge-read, fungsi read terpanggil, maka dia akan ngecatat di write log itu. Sedangkan kalau akses itu bakal ngecatat di yang bagian akses. Langsung aja kita coba membaca suatu file ya. Oh maaf, harus sudo ya, karena dia tadi buat filenya itu harus pakai sudo. Nah, saya dibaca. Nah, kita coba baca lognya. Apakah dia bakal ngerekam bahwa kita baru saja membaca gitu. Oh iya, rupanya dia membaca. Baru saja kita membaca file text.txt. txt. Nah, selanjutnya untuk poin E, mana kita harus hal-hal yang kriteria yang diperlukan tadi kita sambungkan dengan file konfigurasi eksternal. Nah, sini saya sudah buat file konfigurasi eksternalnya. Kita coba lihat apa aja isinya sesuai format di soal. Nah, di sini ada filter words, yaitu sysop, dan ada yang lainnya. Jadi ada beberapa yang harus kita sesuaikan untuk kodenya. Jadi kan, jadi hal apa parameter-parameter yang digunakan di fungsi tadi kita gunakan sebagai variabel global sehingga dia bisa digunakan di eh, fungsi konfigurasi ini agar bisa digunakan secara bersamaan. Nah, di sini ada fungsi load config di mana dia akan ngebuka isi file konfigurasi eksternal tadi. Dia akan ngebaca kata satu persatunya. Jadi kalau misalnya line pertama dia akan eh, ke ke fungsi yang secret tadi. Dan yang kedua yaitu akses startnya dipanggil fungsi-fungsinya dan direkam apakah dia sama. Nah, untuk implementasinya itu langsung di fungsi main. Jadi kita harus ngelot dulu konfigurasi konfig, konfigurasi eksternalnya agar bisa dipakai di main apa di fish mainnya. Nah, kita coba operasi-operasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Apakah masih bisa dengan menyambungkan konfigurasi eksternal? Coba baca isi file si text.txt. Nah, berhasil ya. Kemudian kita coba operasi lain. Nah, yang berubah tadi hanya ini ya,
Dia menjadi variabel global. Setiap fungsi itu variabel yang digunakan menjadi variabel global dan masukkan ke fungsi lawak conf di proses sana. Kita coba baca file ngelis apa aja. Nah, yang secret kebetulan hilang karena sudah di luar jamnya. Nah, untuk file binner berhasil juga di encode, dan coba kita tengok daftar loggingnya apakah masih bisa. Nah, kelihatan baru kita bahwa kita baru saja membaca file binarnya. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih.